teman-teman sudah siap untuk ibadah belum? Pasti sudah kan? Yuk kita langsung mulai ibadahnya. Selamat beribadah. Shalom. Mari teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Terima sukacita surga. Sambil bertepuk tangan ya semua. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan apa? Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan apa? Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita mulai dari pertama ya. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah apa? Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan apa teman-teman? Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatan. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan, kasih-Mu sempurna Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan untuk menjadikan rema, kekuatan Tuhan. Dan biarlah kami dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami jadi berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Pagi hari ini Kak Endang mau bercerita dengan judul Hasil Kesetiaan yang diambil dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Cerita beberapa minggu yang lalu kita boleh melihat salah satu contoh pribadi yang setia kepada Tuhan, yaitu Daniel. Untuk menjadi pribadi yang setia dibutuhkan suatu proses yang harus kita jalani di dalam kita mengiring akan Tuhan. Teman-teman, kali ini firman Tuhan yang kita bahas diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa? Talenta adalah bakat yang dimiliki seseorang sejak dari lahir. Tetapi kali ini kita bukan membahas tentang talenta, tetapi kita akan membahas tentang hasil kesetiaan, di mana orang itu bisa belajar, bertanggung jawab dan dapat dipercaya sekalipun dalam perkara-perkara yang kecil. Ceritanya begini teman-teman, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri. Tuan itu memanggil para hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba yang pertama diberi 5 talenta. Hamba yang kedua diberi 2 talenta. Dan hamba yang ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu berkata kepada para hambanya, "Aku berikan kepadamu uang masing-masing sesuai kesanggupanmu, supaya uang itu kamu jalankan dan menghasilkan bunga." Suatu hari tuan itu kembali dari luar negeri dan memanggil ketiga hambanya itu. Singkat cerita teman-teman, para hambanya itu datang menghadap tuannya dan mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka terima dahulu dari tuannya. Hamba yang pertama berkata, "Uang tuan yang dahulu 5 talenta sekarang sudah memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang kedua berkata, "Uang yang dulu Tuan berikan kepada saya 2 talenta, sekarang sudah memperoleh laba 2 talenta." Apa yang dikatakan oleh Tuan itu? Tuan itu berkata kepada hamba yang pertama dan hamba yang kedua demikian, "Engkau sudah melakukan dengan baik apa yang menjadi tanggung jawabmu, hambaku yang baik dan setia. Karena engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Hamba yang ketiga juga masuk menghadap kepada tuannya. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Hamba yang ketiga itu berkata, "Karena Tuan adalah manusia yang jahat dan kejam, yang menuai di tempat di mana tidak menabur dan memungut di tempat di mana tidak menanam. Oleh karena itu,
maka uang yang Tuhan berikan kepada saya timbun di dalam tanah. Apa yang terjadi teman-teman? Tuhan itu marah sekali kepada hamba yang ketiga. Dia berkata, "Hai hambaku yang jahat dan malas, kalau kamu tahu aku orang seperti itu, seharusnya uang itu kamu berikan kepada orang yang mau menjalankan uang, supaya seketika aku kembali, aku bisa menerima uang itu serta dengan bunganya." Selanjutnya hamba yang ketiga itu dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling dalam. Teman-teman, dari pembelajaran tentang perumpamaan tentang talenta, kita bisa mengambil beberapa hal yang boleh kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, jadilah pribadi yang bisa dipercaya sekalipun dalam perkara yang kecil. Contohnya, dalam hidup sehari-hari kita boleh belajar untuk terus berkata dengan jujur kepada siapapun. Yang kedua, jangan menjadi orang yang malas. Contohnya ketika teman-teman jadi seorang pelajar, haruslah belajar dengan rajin. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, kita juga harus rajin apa? Rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin beribadah. Yang ketiga, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan. Amin. Kita akan ayat hafalan. Amsal pasal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kita akan sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari seorang hamba. Ketika kita menjadi orang yang melayani Tuhan, biarlah kita boleh terus belajar untuk bertanggung jawab, boleh untuk belajar untuk setia sekalipun dalam hal perkara yang kecil. Dan kita bersyukur Tuhan kalau kami juga boleh belajar untuk menjadi orang yang rajin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan mereka ikut ibadah online di rumah mereka masing-masing Bapa. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.